Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mantan Syekh dan Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Mahmud Saltut, itu mengarang buku Al-Islamu Aqidatun Wasyari'atun. Al-Islam itu adalah akidah dan syariah. Perhatian kita, buku ini ingin menjelaskan menjadi Islam itu ya nggak cukup sekadar keyakinan, tapi juga ada syariah, ada syariatnya. Kita ingin mengambil di sini maksud syariah itu, ya kalau secara bahasa mungkin bisa disebut dengan syari', syara'a, atau syari' itu artinya jalan. Adapun secara istilah itu adalah aturan yang datang dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kehidupan umat manusia. Kepentingan membahas ini bagi kita adalah, ini syariat itu secara gampangnya kan agama itu ada syariat, ada hakikat. Gitu. Untuk mencapai hakikat, orang harus melalui jalan syariat. Mungkin secara sederhana segala sesuatu itu ada jalannya. Tidak ada dalam Islam yang datang secara tiba-tiba gitu. Tiba-tiba orang kaya, nggak ada. Tiba-tiba orang ini pintar, dia nggak perlu belajar, itu nggak ada. Tiba-tiba misalnya nih, tiba-tiba dia sudah menjadi orang hebat. Gimana caranya? Dia diturunin malaikat oleh Allah sehingga dia jadi orang hebat. Kenapa ini penting kita bahas? Gitu. Karena Yusuf Mansur kemana-mana cerita miracle, keajaiban, cerita keajaiban sedekah terus. Maka untuk menopang keajaiban sedekah ini, dia pakai sebagian ayat kun fayakun. Kun fayakun. Gitu. Tukang jual dorongan, asongan tiba-tiba jadi orang kaya. Showroom pinggir jalan, sedekah 100.000 punya showroom. Ada orang jual pinggir jalan, tiba-tiba sedekah, wah ini lihat orang punya showroom, dia punya showroom. Ada lagi cerita, dia bersedekah ke Yusuf Mansur 1 miliar. Tahu-tahu nanti punya tambang. Tapi ditanya siapa orangnya? Yusuf Mansur di sini diam 1000 bahasa. Dia cerita lagi, ada seorang muridnya bernama Fahmi. Wah ceritanya hebat, karena dia sedekah lu kepada Yusuf Mansur. Ada lagi nih seseorang konglomerat katanya. Yang sebelumnya, bukan main miskinnya. Dia sedekah 8 miliar sampai 10 miliar ke Yusuf Mansur. Akhirnya punya rumah lengkap dengan lapangan terbang di pinggir laut. Luasnya 35 hektar. Jika ditanya siapa orangnya, Yusuf Mansur tidak pernah jelas sampai sekarang. Akhirnya Darso Arif itu mencoba menelusuri cerita-cerita Yusuf Mansur. Setidaknya cerita yang pernah dia ceritakan dalam ceramah-ceramah, baik itu di media seperti televisi, maupun cerita-cerita lain gitu. Selama bisa didekati, ditelusuri satu persatu, siapa ini? Ternyata cerita Yusuf Mansur itu hanya cerita-cerita fiktif, omong kosong gitu. Tapi sampean heran ya, orang kok percaya gitu. Padahal Tuhan itu udah bilang segala sesuatu itu ada syariatnya, ada jalannya gitu. Tidak mungkin itu orang, dia berumur 3 tahun misalnya, sudah tamat sarjana, itu nggak mungkin. Dari sisi usia orang harus bertambah kemampuannya, perlu waktu, ada kesabaran, dan macam-macam gitu. Nah dalam untuk urusan dunia, itu Tuhan juga bilang ada syariatnya, ada caranya gitu. Nggak ada tuh miracle, keajaiban, nggak ada.
Kalau semua keajaiban, dunia ini nggak berkembang. Bagaimana dia berkembang kalau semua mengharap kemampuan Tuhan gitu? Nggak ada. Misalnya kayak sekarang nonton sama bulan Ramadan, ada cerita di Amerika, ada mall Ramadan gitu. Itu apa terjadi tiba-tiba? Ya tidak. Ada upaya yang terus-menerus dari pendakwah-pendakwah di Amerika yang meyakinkan masyarakat Amerika bahwa Islam itu bukan agama teroris. Terasa oleh orang Amerika, maka kemudian dia membuka kesempatan gitu. Komunitas Islam juga banyak. Maka ada mall Ramadan, ada sholat tarawih disediakan tempat khusus yang jumlahnya bisa menampung banyak orang. Bahkan ketika COVID, Donald Trump membuka lapangan basket untuk orang sholat Id gitu. Jadi nggak ada yang terjadi tiba-tiba. Nggak ada. Untuk jadi manusia saja ibunya mesti mengandungnya itu 9 bulan. Nggak ada tiba-tiba. Ini Yusuf Mansur enak aja untuk memutus logika orang, untuk memutus mata rantai orang, dikejar aja emosinya gitu. Miracle. Tuhan yang membuat. Nggak percaya, kafir. Ini apa ini? Jadi kita lihat Islam itu agama syariat. Ya, Islam itu agama syariat. Ada jalannya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Tidak bisa orang bilang ini gara-gara sedekah Yusuf Mansur. Dia punya rumah yang sangat luas. Tapi ditanya orang di mana. Yusuf Mansur nggak bisa jawab. Siapa namanya? Juga nggak jelas. Ada satu orang disebut namanya siapa? Yang kaya. Dibilang Fahmi gitu. Di mana tinggalnya? Berapa usianya? Tidak akan ada itu. Jadi kalau begitu orang nggak boleh dapat ilmu baru gitu. Kalau ya ada dikasih tahu aja. Ya kami ini yang masih belum apa lah ya, tidak kaya lah ya. Itu kan mau juga bersedekah ke Yusuf Mansur. Apalagi kalau wah gitu. Janjinya kan katanya Tuhan bisa ngomong. Ngomong aja kenapa sih? Ini negeri yang lagi dibilang nih ekonomi kita akan menghadapi titik gelap gitu. Kalau Tuhan mau ngomong, Tuhan kan tadi bisa bicara sama Yusuf Mansur. Ya ceritain aja. Lalu kalau kata Yusuf Mansur, kalau mau jadi presiden tinggal sujud aja. Terus kenapa mau jadi caleg? Jadi antara omongannya dengan fakta itu nggak klop gitu. Nah kita kalau mau jadi orang waras, kalau bisa mau jadi orang sehat otak kita kembali saja kepada Al-Quran. Kembali kepada kehidupan Nabi. Allah bilang segala sesuatu jadikan ada jalannya, ada syariatnya gitu. Nah syariat itu adalah jalan untuk mencapai sesuatu. Apakah dengan mengikuti seorang bisa mencapainya? Ya bisa. Tapi adakah kemungkinan gagal juga? Ya mungkin gitu. Jadi kalau kita beragama pakai nalar gitu, insya Allah kita nggak akan tersesat. Nah, kembali itu cerita-cerita jemaah kota wisata itu kenapa bisa tersesat gitu. Karena sudah terbius dengan cerita Yusuf Mansur. Tapi ada juga nanti beberapa orang pernah saya tanya itu, kok antum nggak kena dulu? Saya begitu saya dengar penjelasannya nggak masuk akal gitu. Saya nggak ikut. Pertemuan-pertemuan kita nggak ikut, maka nggak kena. Di mana lu kok bisa nggak kena? Saya bilang. Dia bilang apa yang kita miliki sedekahkan. Ini dalam pikiran saya yang bodoh katanya. Saya kan kami agamanya kan abangan gitu. Ini orang gila ini gitu. Akhirnya kami nggak ikut gitu. Nah yang gila-gila itu, yang bodoh-bodoh yang ya itu nggak kena gitu. Tapi yang rajin-rajin ke masjid ketika itu yang kena gitu. Kenapa? Karena nalar kita sudah nggak kita pakai gitu. Syariat nggak kita jalankan. Akhirnya serba rusak semua gitu. Nah, karena serba rusak ya untuk mengembalikannya, energinya bukan main, capeknya gitu. Jadi kembali kita persoalan semula tadi, Islam itu agama syariat. Islam itu yang diatur oleh segala sesuatu itu ada jalannya gitu. Untuk kaya begini jalannya. Ya kan? Untuk dapat duit banyak begini jalannya. Untuk misalnya ini tiap bulan pasti misalnya. Jalannya ya
pasti dapat duit. Jalan yang paling tepat itu adalah dia menjadi ASN, ya kan? Atau dulu tuh namanya PNS, jadi pegawai. Itu pasti. Menjadi pegawai negeri di Indonesia, selama negara ini masih ada, gaji pasti dibayar tiap bulan. Ini sebentar lagi akan dikasih THR sebagai kebaikan pemerintah, maka PNS atau ASN akan dapat THR sebagai gaji ke-13. Ya mudah-mudahan kita sempurnakan nalar kita, segala sesuatu itu ada jalannya. Mari kita tempuh jalan-jalan itu, dan untuk urusan dunia jalan itu harus masuk akal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.